Salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan, penyertaan Allah di dalam kehidupan kita selalu memelihara hidup kita. Pada kesempatan kali ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya akan percaya di situasi yang sedang terjadi di seluruh dunia dan terkhususnya di seluruh Indonesia membuat kita seluruh umat Tuhan tidak bisa beribadah bersama-sama karena kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah supaya penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita merayakan Jumat Agung atau mengingat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini adalah sebuah cerita yang sangat menarik buat kita semuanya. Kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya kita memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dengan berbagai kegiatan. Namun pada saat ini kita tidak bisa melakukannya itu. Meskipun kita di rumah, meskipun kita hanya bisa ibadah secara online, saya yakin percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu bersama-sama dengan kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan saat ini kita akan belajar beberapa hal tentang makna dari kematian Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya akan membacakannya buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Berbicara tentang kasih, banyak pendapat yang mengungkapkan tentang kasih itu. Tetapi pada saat ini saya tidak akan membicarakan tentang definisi setiap orang tentang kasih. Akan tetapi saya akan menyampaikan bahwa menurut kamu besar bahasa Indonesia bahwa arti kasih itu adalah suatu perasaan sayang, cinta, atau suka kepada seseorang. Itu definisi atau arti kasih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau lebih jelasnya KBBI. Nah, kalau apa kata Alkitab tentang kasih? Di dalam Alkitab kita tahu ada 4 macam kasih. Tetapi kita khusus hari ini kita belajar tentang kasih Allah. Kasih Allah akan dunia ini. Seperti apa kasih Allah kepada kita semua? Kasih Allah itu adalah suatu kasih yang agape. Kasih yang agape adalah sebuah istilah. Agape itu adalah sebuah istilah atau agape itu adalah bahasa Yunani yang berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Hati-hati buat pemuda-pemudi yang sedang pacaran sekarang. Jangan Anda egois di dalam berpacaran. Jangan Anda berpacaran dengan seorang perempuan hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu Anda. Hati-hati, bukan itu arti kasih. Dalam arti lain, kasih itu adalah suatu cinta tanpa batas. Inilah kasih Allah. Cinta Allah kepada manusia tanpa batas. Cinta Allah dari zaman dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Tetap Allah menyayangi
mencintai, mengasihi seluruh umat manusia. Kasih itu juga adalah suatu cinta tanpa syarat. Kadang-kadang di kalangan-kalangan sekarang, kalau kita berbicara secara manusia, banyak yang bilang seperti ini. Aku sih mencintaimu, tapi ada satu syaratnya yang harus kamu lakukan buat saya. Allah tidak seperti itu. Allah tidak meminta syarat dari kita supaya Dia mencintai kita. Allah tidak seperti itu. Arti lain dari agape itu yaitu cinta agape itu tidak pernah egois. Seperti yang saya bilang dari awal, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, jadi agape ini berarti cinta yang bersifat total. Bersifat total atau kerap identik dengan cinta Tuhan terhadap ciptaan. Sungguh luar biasa cinta Tuhan di dalam hidup dan kepada seluruh umat manusia. Lalu kenapa Allah mengasihi dunia ini adalah suatu pertanyaan yang sangat besar bagi kita saat ini. Ada apa dengan dunia ini? Dunia ini dihuni oleh orang-orang yang berdosa, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita semua adalah orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Disitulah Allah mulai berencana. Allah berencana akan menyelamatkan manusia dari dosa itu. Di sini kita akan melihat bukti kasih Allah di dalam kehidupan kita. Allah mengasihi kita. Bukan hanya Dia berkata saja, aku mengasihi engkau. Tetapi Allah berkata, aku mengasihimu. Dan perkataan Allah disertai dengan suatu bukti yang nyata. Yaitu melalui anaknya Yesus Kristus. Allah yang kudus, Allah yang mulia, datang ke dunia, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan dosa saya, dosa Bapak Ibu, dan dosa saudara-saudara sekalian. Ini sesuatu sangat yang gak mungkin ketika seorang raja yang berdiri di atas tahtanya harus turun ke dalam dunia. Banyak beranggapan, kenapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat cerita Musa sendiri, Allah sendiri berkata kepada Musa, kamu tidak bisa melihat wajah saya. Karena Allah itu kudus, sedangkan kita adalah orang yang berdosa. Makanya Allah menjelma menjadi manusia. Kasih Allah sudah nyata. Kasih Allah yang nyata dan terbukti sekarang itu melalui Yesus Kristus. Pada hari ini, inilah yang kita perlu ketahui. Bahwa Allah benar-benar mengasihi manusia melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang tidak berdosa harus menanggung dosa saya dan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Apa saja yang dilakukan Yesus? Ini banyak sekali. Dia melakukan begitu banyak mukjizat, membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, dan masih banyak. Tetapi satu hal yang dilakukan Yesus yang sangat besar pada saat ini, yaitu Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Inilah yang akan kita renungkan pada saat ini. Yesus disalib di gunung Golgota. Golgota adalah sebuah lambang tengkorak.
Dan hukuman salib itu adalah sebuah hukuman mati bagi orang-orang yang melakukan kejahatan yang sangat besar. Dan kalau kita melihat kejahatan apa yang dilakukan oleh Yesus sampai jadi harus dihukum mati. Memang apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya harus digenapi. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Yesus dia sebelum dia mati, dia berkata, sudah selesai. Artinya bahwa segala dosa yang telah kita lakukan sejak dari dulu, yang kita lakukan sekarang, dan yang kita lakukan akan datang, telah dihapuskan melalui darah Yesus yang suci dan murni. Kalau kita bayangkan, kalau Bapak Ibu nanti di rumah melihat video-video pengorbanan Yesus Kristus, di mana detik-detik dia disalibkan. Kalau saya bayangkan secara pribadi, saya tidak sanggup untuk melakukan semua itu. Tetapi dia mau melakukan itu hanya untuk menembus dosa kita. Pada hari Minggu yang akan datang, kita akan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Di situ kita melihat ada suatu kemenangan yang sangat besar. Kematian Yesus di atas kayu salib bertujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya sekarang bagi kita, sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Apakah kita sudah benar-benar sungguh percaya kepadanya, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, apapun yang dia hadapi saat ini, apapun yang dia alami saat ini, kita harus tetap berdiri atas janji-janji Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan singkat ini, mari kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sampai saat ini, di mana Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, marilah kita terus melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita semua. Marilah kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Marilah kita mengasihi sesama kita seperti Yesus telah mengasihi kita, karena kasih Allah telah nyata di dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan kasih yang telah kita terima itu, marilah kita menyatakan kepada semua yang belum mengenal Dia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Biarlah Jumat Agung pada saat ini, meskipun tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi kita harus yakin percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.